apa yang membuatmu tenggelam? Saudara, masih ingat kisah tentang Petrus berjalan di atas air? Pada saat itu, murid-murid berada di dalam kapal sedang menuju ke Kapernaum dan atas perintah Tuhan Yesus, sedangkan Yesus sendiri masih sendirian berdoa di pulau di atas sebuah bukit. Di tengah jalan, mereka berhadapan dengan angin sakal sehingga mereka sangat ketakutan karena kapal akan tenggelam. Tiba-tiba Yesus datang menghampiri mereka dengan berjalan di atas air. Singkat cerita, Yesus mengajak Petrus berjalan di atas air atas keinginan Petrus sendiri. Selanjutnya, di kitab Matius 14 ayat 30 dikatakan, tetapi ketika dirasa oleh Petrus ada tiupan angin, takutlah dia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Saudara, apabila kita perhatikan kisah ini, saya ingin bertanya kepada saudara, apakah angin yang membuat Petrus tenggelam, atau rasa takutnya, atau kedua-duanya? Saudara, saya percaya bahwa ketika Petrus mulai berjalan di atas air, sudah ada tiupan angin kencang, karena memang saat itu cuaca di danau sedang buruk. Kalau begitu, tidak ada bedanya keadaan atau situasi di saat Petrus mulai berjalan beberapa langkah di atas air dengan keadaan pada saat Petrus mulai tenggelam. Kondisinya sama ada tiupan angin, entah itu angin kencang atau biasa. Yang berbeda adalah yang dikatakan di ayat 30, ketika Petrus mulai merasa takut, maka kemudian dia mulai tenggelam. Jadi, yang membuat Petrus tenggelam bukan besarnya badai atau tiupan angin, tetapi rasa takutnya dan khawatirnya itulah yang menenggelamkannya. Seseram apapun orang menggambarkan badai kehidupan yang akan terjadi di tahun ini, ketahuilah bahwa itu semua tidak akan membuat kita tenggelam dan hancur. Rasa takut dan khawatir, bimbang, dan kurangnya iman, our little faith, itulah yang membuat kita tenggelam. Karena itu, mari kita menjaga iman kita, mata tertuju terus kepada Yesus, dan jauhkan rasa takut dan bimbang, karena yang menenggelamkan orang bukan besarnya badai, tapi kurangnya iman. Tuhan Yesus memberkati.